P3K. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas untuk prediksi soal P3K guru SD ini. Guru SD ya, untuk materi matematikanya kira-kira simulasi soalnya seperti apa. Nah, kita sudah belajar banyak tentang tryout yang kemarin ya, tryoutnya. Tapi kalau kita belajarnya tryout saja, tidak langsung ikut mengerjakan kira-kira bagaimana ya hasilnya ya, begitu ya, maka itu nanti akan percuma ya teman-teman. Teman-teman harus banyak berlatih dan berlatih. Oke, kita akan bahas satu persatu kira-kira soal-soalnya yang akan muncul di P3K materi matematika guru SD bagaimana. Simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ini tentang sistem persamaan linear. Jadi teman-teman diminta untuk menentukan nilai variabel X dan variabel Y dari dua buah persamaan. Ya, saya bacakan. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan dua variabel atau dua diubah X dikurang Y sama dengan 5 dan 2X dikurang Y sama dengan 3 adalah berapa? Apakah 7,2, negatif 7,2, negatif 2, negatif 7, 2, negatif 7. Nah, bagaimana cara menentukan nilai X dan Y dari dua persamaan ini? Coba simak baik-baik ya. Sebenarnya mudah sekali. Kita menggunakan teknik matriks saja ya. Nah, teknik matriks itu kita ambil yang persamaan satu, dilihat. Itu kita tulis yang koefisien atau angka di depannya X saja ya. Kalau tidak ada angkanya berarti dianggap satu gitu ya. Coba X dikurangi Y sama dengan 5, maka kita bisa tulis 1, kan X kan 1 ya, kurangi Y kan berarti negatif 1, kemudian 5 ya, 5 jadi 1 negatif 1 5 gitu ya. Kemudian yang persamaan 2 dilihat, taruh di bawahnya teman-teman. 2X dikurangi Y sama dengan 3, berarti kita bisa tulis jadi 2 negatif 1 3 ya, coba dilihat itu ya. Oke, kemudian cara mencari X mudah, Y dulu. Cara mencari Y mudah dulu. Kita silangkan itu teman-teman. Yang bagian atas itu silangan luar 1 kali 3 ya, kiri atas dikalikan kanan bawah. Kemudian 2 kali 5, yang bawah kalikan atas gitu ya. Yang bagian atas begitu. Kemudian yang bawah itu silangan depan dengan tengahnya. 1 kali min 1 dikurangi 2 kali min 1 gitu ya. Diingat-ingat ya perputarannya. Mencari Y tinggal 1 kali 3 dikurangi 2 kali 5, kemudian 1 kali min 1 dikurangi 2 kali min 1 gitu ya. 1 kali 3 ketemunya 3, 2 kali 5 10, berarti 3 dikurangi 10. Yang bawah 1 dikali negatif 1 kan negatif 1. Kemudian negatif 2 kali negatif 1 kan positif 2 gitu ya. 3 dikurangi 10 kan negatif 7 yang atas ya. Negatif 1 tambah 2 kan ketemunya kan 1 kan ya. Jadi negatif 7 kita bagi 1 ketemunya ya negatif 7. Nah, ketemulah nilai Y itu negatif 7 kan, begitu kan langsung bisa terjawab kan. Yang Y negatif 7 gitu ya. Itu cara menentukan Y. Sekarang bagaimana cara menentukan X? Kita tukarkan teman-teman. Dilihat itu matriksnya ya. 1 min 1 5, 2 min 1 3. Itu yang tengah itu kita taruh di depan ya, ditukarkan dengan yang depan tadi. Dilihat itu ya. Yang tengah itu negatif 1 dan negatif 1 itu ya. Kita taruh di depan. Yang tadi depan ditaruh di tengah gitu. Hanya berpindah tempat gitu aja. Cara mencari X sama. Ya, silangkan luar, kemudian silangkan dalam. Negatif 1 kita kalikan 3 dikurangi negatif 1 kali 5 per negatif 1 kali 2 negatif 1 kali 1 gitu ya. Negatif 1 kali 3 negatif 3, negatif 1 kali 5 negatif 5, jadi negatif 3 dikurangi negatif 5, negatif 1 kali 2 negatif 2 dikurangi negatif 1 kali 1 negatif 1 gitu ya. Ketemunya X sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 5 kan, dikurangi min artinya kan ditambah, dikurangi min tambah gitu ya. Hasilnya berarti 2 dibagi negatif 1 ketemunya adalah negatif 2. Nah, ketemulah X dan Y ketemu. Bagaimana cara menuliskannya? Yang X taruh depan, yang Y taruh belakang. Jadi X nya adalah negatif 2, Y nya adalah negatif 7. Berarti Oke, prediksi kedua ini tentang pengukuran teman-teman, yaitu tentang
kecepatan ya. Ada kecepatan yang susul menyusul, ada kecepatan yang berpapasan dan lain sebagainya. Kita akan bahas untuk soal nomor 2 ini. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung, kecepatannya 40 km per jam, jam 5 pagi ya. Budi juga berangkat dari Jakarta menuju Bandung, kecepatannya 60 km per jam pada waktu jam 5.30. Nah, jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 150 km. Pada jarak berapa mereka berpapasan ya? Ini Andre itu berangkatnya dari Jakarta menuju Bandung ya. Budi berangkat dari Jakarta juga menuju Bandung. Jadi dua-duanya ini adalah kecepatan susul menyusul ya. Dua-duanya berangkat dari Jakarta menuju Bandung. Maka rumusnya kita gunakan seperti ini teman-teman. Yang ditanyakan adalah jarak. Nah, teman-teman harus paham jarak, juga paham, menentukan waktu juga paham ya teman-teman. Kalau waktu kita sudah bahas di track kemarin, tapi jarak kan belum ada. Nah, kita akan bahas yang ini ya, jarak. Oke, kita gunakan tetap rumus waktu ya. T2 sama dengan V1, T kali V2 dikurangi V1. Ini rumus untuk kecepatan susul menyusul. Waktu T2 itu waktu orang kedua menyusul gitu ya. V1 adalah kecepatan orang pertama, V2 adalah kecepatan orang yang menyusul gitu ya. Ya, kita lihat ya. V1 kali T itu selang waktunya. Nah, berangkatnya Andre dan berangkatnya si Budi itu berselisih setengah jam atau 30 menit. Nah, T-nya itu berarti nanti ya setengah jam dalam satuan jam. Nah, berarti 40 kali setengah, karena setengah jam ya, 60 dikurangi 40. Nah, 40 kali setengah kan 20. 60 dikurangi 40 juga 20, maka waktu Cibudi menyusul Andre itu selama 1 jam ya, 1 jam. Nah, berarti jarak kan rumusnya S sama dengan V kali T. Nah, ini jarak orang kedua, jarak si Budi. V kali T nya berarti V2 kali T2 gitu ya. V2 kali T2 jaraknya berarti 60, V2 nya kan 60 tadi, kali T2 nya 1, jadi 60 kali 1 60 km dari Jakarta ya, itu jaraknya, berarti ketemunya di 60 km dari Jakarta. Kalau ditanyakan dari Bandung berapa ya, tinggal 150 dikurangi 60 dari 90 km dari Bandung. Nah, begitu cara menyelesaikannya teman-teman, silahkan diamati baik-baik gitu ya. Oke, prediksi ketiga ini tentang materi esensi juga untuk materi matematika untuk guru SD. Ini tentang SPLDV, dan teman-teman itu banyak sekali teman-teman yang tidak mendapatkan soal seperti ini ya, model SPLDV, tapi juga ada. Maka ini yang terselip ini akan kita bahas secara tuntas ya teman-teman. Silahkan perhatikan baik-baik cara sistem penyelesaiannya. Lina membeli 2 buku 3 pensil di toko A, bayarnya 12.000. Nah, kalau ada soal seperti ini langsung aja ditulis, bukunya kita anggap X, pensilnya kita anggap Y gitu ya. Berarti kalau kita tulis berarti gini, X harga buku, Y harga pensil, maka 2, 3, 12.000. Ribunya kita buang dulu saja supaya enak, perhitungannya lebih mudah. Jadi 2 buku, 3 pensil, 12.000. 12 gitu aja ditulis gitu. Kemudian kalimat kedua kita baca teman-teman. Susi belanja di toko yang sama, membeli 2 buku 2 pensil. 2 buku 2 pensil harganya 10.000, kan begitu tulisnya. Nah, menentukan Y seperti tadi teman-teman ya, seperti nomor 1 tadi ya. Menentukan Y dulu yang pertama. Silangkan 2 kali 10 dikurangi 2 kali 12 ya, silangan ya. Kemudian 2 kali 2 dikurangi 2 kali 3. Nah, 2 kali 10 adalah 20, 2 kali 12 24, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Jadi 20 dikurangi 24 ketemunya negatif 4, 4 dikurangi 6 ketemunya negatif 2, negatif 4 dibagi negatif 2 maka ketemunya 2000. Nah, berarti harga pensilnya ketemu 2000. Nah, bagaimana menentukan harga bukunya? Seperti tadi teman-teman, kita tukarkan untuk yang bagian tengah, matrik bagian tengah menjadi yang ke depan. Jadi nulisnya jadi seperti ini. Yang tengah itu kan 32 atas bawah. Nah, itu tukarkan ditaruh di depan. Itu mencari X-nya atau mencari harga bukunya. Sama caranya, ya, sama caranya. Silangkan 3 kali 10 dikurangi 2 kali 12
3 kali 2 dikurangi 2 kali 2. Nah 3 kali 10 30, 2 kali 12 24, 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Jadi 30 dikurangi 24 adalah 6, 6 kurang 4 2, maka 6 dibagi 2 ketemunya Rp3.000. Nah ketemulah harga bukunya 3.000, harga pensilnya adalah 2.000. Sekarang kita bisa bahas, bisa jawab ya. Harga masing-masing buku dan pensil berarti 3.000 dan 2.000. Oke, next berikutnya yang banyak yang luput dari radar ya. Ini tentang matematika berikutnya. Ini subbagian yang campuran ya. Apa itu namanya kapita selecta ya. Ini tentang ada dua buah garis, dua garisnya persamaannya adalah 4x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0 dan y sama dengan 4x tambah 1. Nah ini hubungan antara dua garis itu seperti apa? Apakah A berpotongan di beberapa titik, B sejajar, C berpotongan di 2 titik, atau D tegak lurus? Nah teman-teman dalam mengerjakan soal ini itu kuncinya teman-teman harus paham yang namanya gradien gitu ya. Coba kita simak saja dulu. Akan sejajar itu jika gradien 1 atau gradien persamaan garis 1 dengan gradien yang kedua atau garis kedua itu nilainya sama teman-teman, itu menjadi sejajar. Nah akan menjadi berpotongan jika gradiennya itu berbeda ya. Gradiennya kalau berbeda itu pasti berpotongan. Nah kalau tegak lurus itu ada cirinya yang lain, yaitu kalau M1 dikalikan M2 itu hasilnya negatif 1, atau gradien dari garis pertama kalau kita kalikan dengan gradien dari garis kedua itu hasilnya negatif 1. Jadi kuncinya seperti itu. Nah berarti kita harus menentukan gradien masing-masing garis teman-teman ya. Ini misalkan ini ya, bagaimana cara menentukan gradien dari persamaan garis? Langkah pertama coba teman-teman lihat, itu persamaan garisnya yang itu kita buang dulu ya, kita tukarkan ya. Jadi kita pindahkan X dan Y itu harus dipisahkan ya, dipisahkan. Itu kan pada soal kan 4x dikurangi Y sama-sama kedua ruasnya di sebelah kiri ya kan. Kita harus memisahkan antara X dan Y. Jadi misalkan yang kita pindahkan adalah Y, maka negatif Y-nya kita pindah ke kanan jadi Y, plus 2 kita juga pindahkan ke kanan jadi negatif 2. Oke. Maka gradiennya itu tidak usah melihat yang konstantanya negatif 2 itu tidak usah dilihat, ini tidak perlu. Rumusnya mudah sekali, yaitu koefisien setelah dipisah ya teman-teman. Setelah dipisah itu cukup menentukan koefisien dari X kita bagi dengan koefisien Y. Koefisien itu angka di depannya variabel. Nah X itu angka di depannya variabel kan 4, maka KX nya 4, Y diangkat di depannya Y itu kan tidak ada, itu artinya 1 teman-teman kalau tidak ada ya. Jadi 4/1 nilainya 4. Nah gradien garis dari 4x dikurangi Y tambah 2 itu ketemunya adalah 4. Sekarang kita cari gradien yang kedua. Ini kita lihat teman-teman, apakah Y dan X nya sudah terpisah? Nah ini sudah, yang Y sebelah kiri, yang X sebelah kanan ya kan. Nah maka menentukan gradiennya tidak usah memindahkan ruas, langsung saja rumusnya M sama dengan koefisien X dibagi koefisien Y. Nah koefisien X nya 4, koefisien Y nya 1, maka 4/1 nilainya 4. Nah gradiennya ternyata sama, garis kedua ini sama ternyata dengan gradien garis yang pertama, maka bisa disimpulkan kalau sama berarti sejajar gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas berikutnya teman-teman untuk bedah kisi-kisi yang berikutnya, nomor 5 materi matematika guru SD ya. Sebuah bangun jajar genjang PGRS mempunyai sifat sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang, dapat dibentuk oleh 4 buah titik. Koordinatnya diketahui, P-nya negatif 3,2, Q-nya adalah 0,4, R-nya adalah 4,4. Yang ditanyakan maka koordinat titik S-nya berapa? Nah, caranya bagaimana teman-teman untuk menyelesaikan soal seperti ini? Nah, langkah cepatnya teman-teman kalau ada soal seperti ini langsung buat gambar seperti ini. Tuh ya. Kemudian kita pasangkan titiknya. Negatif 3,2 ini letaknya di sini ya. X-nya negatif 3, Y-nya naik berarti 2.
Tuh. Kemudian 0,4 itu di sini. Ini Q-nya, R-nya 4,4 di sini. Ya. Maka kalau kita gariskan seperti ini, nah membentuk jajar ginjang kan mudah. Berarti ini kan harusnya seperti ini dan seperti ini, gitu ya. Nah, jadi titik S-nya kan bisa langsung diketahui. Koordinat titik S-nya berarti 1,2. Next berikutnya teman-teman, perhatikan data berikut ini. Nilai 41 sampai 50 ada 8, nilai 51 sampai 60 ada 6, 61 70 12, 71 80 itu ada 4. Yang ditanyakan adalah nilai median. Nah, bagaimana cara menentukan nilai median? Kita buat seperti ini ya. Ini dilihat, ini nilai median itu nilai tengah. Berarti kita total dulu ini 8 tambah 6 tambah 12 tambah 4, 8 tambah 12 nya 20, 6, 4, 30, berarti ini ada 30. Maka mediannya itu data ke setengahnya kan 15 ya. Data ke 15 16 ya. Data 15 16 tuh kita lihat data ke 15 16 itu letaknya di mana teman-teman ya. 8 tambah 6 kan 14, jadi data ke 15 16 nya ada di 61 sampai 70, itu datanya di situ berarti masuknya ya. Nah, median rumusnya mudah sekali ya. Rumusnya adalah B itu batas bawah kali setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi tempat dikalikan panjang kelasnya berapa gitu ya. Nah, B-nya itu kan angkanya itu kan yang saya kasih tanda panah itu ya, itu kan terendahnya 61, maka setengah sebelum 61 berarti 60,5 ya kan. 61 dikurangi setengah kan 60,5 ditambah setengah N, setengahnya 30 kan 15 dikurangi 14 ya, dibagi 12 ya. 14 itu dari mana? Itu sebelum yang ada tanda panah itu sebelah atasnya ada 8 dan 6, itu kalau dijumlahkan kan 14. Nah, FI itu F pada kelas yang ada mediannya yaitu angka 12, frekuensi 12 itu. Panjang kelasnya dari 61 sampai 70 teman-teman bisa menghitung sendiri ya. 61, 62, 63, 64, 61 nya aku dihitung ya. 61, 62, 63, 64, 65 dan seterusnya itu ada 10. Ya, silahkan dihitung teman-teman ya. Nah, berarti 60,5 ditambah 15 dikurangi 14 kan 1. Jadi 1 per 12 kali 10. Jadi 10 per 12. Nah, 10 kalau kita bagi 12 itu kalau disederhanakan 5 per 6. Kalau dibuat koma itu ternyata 0,83. Jadi 60,5 ditambah 0,83 hasilnya adalah 61,33. Nah, jadi jawabannya adalah 61,33. Nah, begitu teman-teman cara mencari median. Langkah pertama itu kita jumlahkan frekuensinya dulu, kemudian dibagi 2. Terus kemudian pilih kelas yang akan digunakan sebagai median itu ya, dan seterusnya itu ya. Next berikutnya. Ali mempunyai uang 2 kali uang Budi. Sedangkan Caca mempunyai uang 25.000 lebih banyak daripada uang Ali. Agar jumlah uang mereka paling sedikit 125.000, maka paling sedikit uang Caca berapa? Apakah 20.000, 55.000, 65.000 atau 40.000? Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Silahkan disimak teman-teman. Kita baca pelan-pelan ya. Ali mempunyai uang 2 kali uang Budi. Berarti kita anggap saja Ali itu A, Budi itu B, maka A itu 2 kalinya B atau 2B gitu ya. Kita dapat yang kalimat pertama menjadi bentuk matematikanya seperti ini. Kemudian kita baca lagi. Caca mempunyai uang 25.000 lebih banyak. Nah, lebih banyak itu tidak sama dengan kali ya. Berarti lebih banyak itu kan tambah. Jadi Caca C itu Ali ditambah 25.000 karena lebih banyak gitu ya. Oke. Kemudian kita baca kalimat berikutnya. Agar jumlah uang mereka kalau dijumlahkan itu paling sedikit itu berarti lebih dari atau sama dengan paling sedikit. Paling sedikit itu berarti lebih dari atau sama dengan gitu ya. Jadi A tambah B tambah C itu lebih dari atau sama dengan 125.000 gitu ya.
Oke. Kemudian kita lihat yang A tambah B tambah C. Nah, A-nya itu kan 2B, kita ubah semuanya menjadi bentuk B. A kan 2B, kita gantikan A dengan 2B. Kemudian B-nya ya B itu sendiri. Kemudian C-nya kita ubah menjadi 2B. Bagaimana? Perhatikan. Itu yang atas itu saya kasih tanda panah. C kan sama dengan A ditambah 25.000. Nah, A-nya kan 2B, maka C-nya adalah 2B ditambah 25.000. Gantikan A dengan 2B gitu ya. Jadi A tambah B tambah C itu berarti 2B ditambah B ditambah 2B tambah 25.000. Itu harus lebih besar dari 125.000. Nah, kita total 2B tambah B kan 3B tambah 2B berarti 5B. Jadi 5B itu lebih besar dari, nah kita pindahkan ruas 25.000 kita pindahkan ke sebelah kanan jadi dikurangi kan gitu ya. Jadi 5B ketemunya adalah 100.000. Nah, 100.000 itu dari 125.000 kita kurangkan dengan 25.000 ya. Berarti B-nya adalah 100.000 kita bagi 5. B-nya lebih besar daripada 20.000 rupiah. Kita ketemu B-nya nilainya lebih besar 20.000 rupiah atau paling sedikit 20.000 rupiah. Nah, sekarang kita lihat yang diminta adalah uang caca. Caca tadi rumusnya ini. C sama dengan 2B tambah 25.000. Kita gantikan B-nya kan ketemu 20.000 itu. Berarti 2 kali 20.000 ditambah 25.000 kan gitu. Ya, jadi 40.000 tambah 25.000 ketemunya 65.000. Berarti paling sedikit adalah 65.000 uang cacanya. Nah, berikut ini tentang teman-teman, yang berikut ini tentang pola bilangan ya. Ini banyak sekali yang keluar seperti ini ya. Jadi teman-teman kemarin juga sudah belajar tentang bagaimana menentukan SN dan UN kan ya, kan juga ada masuk di materi pokok di matematika. Nah, kadang-kadang soalnya seperti ini karakter soal yang sangat hot. Nah, teman-teman disuruh memikirkan bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Oke, kita akan bahas. Sudut merupakan pertemuan dua buah sinar garis yang bertemu pada titik pangkalnya. Jika 3 buah sinar garis bertemu dalam satu titik, maka akan menghasilkan 3 buah sudut. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman ya. 3 buah sudut itu yang mana? Ini sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Nah, paham ya gitu ya. Jadi kalau 3 buah garis itu teman-teman bisa melihat itu ada 3 sudut. Kemudian jika 4 buah garis bertemu satu titik, maka menghasilkan 6 buah sudut. Nah, seperti apa coba? 4 1 2 3 4 5 6 itu ya, ada 6, bener ada 6 tuh. Nah, pertanyaannya jika garisnya ada 5 buah garis yang bertumpu, maka akan menghasilkan berapa sudut? Nah, itu yang ditanyakan itu. Nah, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman harus membuat pola generalisasi ya. Ini saya buatkan rumus cepatnya. Jadi kalau menentukan banyaknya sudut, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Kalau soalnya seperti ini, N dikalikan N dikurangi 1, kita bagi 2. Nah, jadi tidak perlu memikirkan banyak cara. Langsung saja dihafalkan. Menentukan banyaknya sudut dari sinar garis, ya itu rumusnya N dikalikan N dikurangi 1 dibagi 2. Ya, kalau 50 berarti 50 kali 49, 50 kurangi 1 kan 49, bagi 2. Nah, 50 dibagi 2 25 kali 49 berarti ketemunya 1225. Nah, ini akan menghemat waktu teman-teman. Kalau mengerjakan soal-soal seperti ini, kalau punya rumus cepat itu akan sangat menghemat waktu gitu ya. Next, nomor 9. Ini ada soal tentang perhitungan ya teman-teman. Ini juga agak lumayan hot juga ya teman-teman, disuruh mikirkan supaya ini bisa terjawab. Hasil bagi 2 buah bilangan adalah 5. Nah, kalau ada soal itu langsung buat model matematikanya teman-teman. Hasil bagi 2 buah bilangan, teman-teman bisa memisalkan banyak hal. Misalkan seperti ini, A dibagi B itu 5, itu kan gitu ya. Bilangannya AB gitu.
kemudian kita baca lagi, jika jumlah dua bilangan bulat tersebut 36, kalau dijumlah berarti nulisnya bagaimana? Jadi A ditambah, ini tukar dulu ya, sebelum kita membaca kalimat berikutnya ditukar dulu. Jadi B-nya kan per, ya per itu bagi teman-teman. Kalau pindahkan ruas berarti jadi kali. Di A-nya berarti 5 kali B atau 5B gitu ya. Kemudian kita baca tadi ya, jumlah dua buah bilangan tersebut adalah 36, berarti kita jumlahkan 36 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai A dan B-nya bisa. Kan sudah ada dua persamaan. A sama dengan 5B dan A tambah B ketemunya 36. Nah, kita gantikan A dengan 5B kan bisa. Jadi 5B ditambah B ya. A-nya kan 5B ya. 36 berarti 6B ketemunya 36. Maka B-nya adalah 36 dibagi 6 ketemunya 6. B-nya ketemu. Ya, B-nya ketemu, tinggal cari A kan mudah. A kan 5B, jadi 5 kali 6 30 ya, ketemunya B A-nya 30 berarti. Nah, yang ditanyakan baru bisa dijawab hasil kali kedua bilangan bulat tersebut. Nah, berarti A kali B, A-nya 30, B-nya 6, berarti 30 kali 6 ketemunya 180 gitu ya teman-teman. Sebenarnya soal-soal seperti ini mudah. Next berikutnya, selisih umur seorang ayah dan anak pertamanya 26 tahun. Jika 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya 40 tahun, maka umur ayah 2 tahun yang akan datang. Nah, ini yang menjadi momok bagi teman-teman guru SD tentang umur ya. Nah, padahal kita sudah berikan banyak video ya tentang umur gitu ya. Kita ulang lagi. Maka kuncinya yang paling pertama itu teman-teman harus memisalkan usia atau umur sekarangnya apa gitu ya. Misalkan apa itu? Sekarang itu kan ayahnya A gitu langsung ya, anaknya itu B gitu ya. Ayahnya A, anaknya B. Selisih umur seorang ayah dan anak pertamanya 26 tahun, berarti kan A dikurangi B itu 26 tahun. 26 itu aja. Kemudian 5 tahun yang lalu ya, jumlah umur keduanya 40. Kalau dijumlah berarti kalau 5 tahun yang lalu berarti kan ayahnya juga A dikurangi 5. Kita jumlahkan dengan anaknya juga 5 tahun yang lalu kan B dikurangi 5. Ketemunya kan 40 tahun gitu ya. Nah, dari A dikurangi 5 tambah B dikurangi 5 kan ketemunya A ditambah B. Nah, kurangi 5 pindahkan ruas ke kanan semua jadi ditambahkan. Jadi 40 ditambah 5 tambah 5. Jadi A tambah B-nya ketemunya 50 gitu ya. Nah, dari 1 dan 2 kan bisa ada persamaan ini ya. A dikurangi B kan 26 dan A tambah B 50. Teman-teman bisa membuat menentukan A dan B dengan banyak cara. Misalkan buat matriks seperti tadi nomor 1 dan nomor 3 itu tadi bisa. Pakai langsung substitusi bisa, pakai eliminasi juga bisa. Ini langsung pakai eliminasi, tidak usah pakai matriks ya. Kita misalkan tambah gitu ya. Ditambahkan misalkan. Jadi A ditambahkan dengan A kan berarti 2A. Negatif B ditambahkan B kan habis hilang 0, tidak usah ditulis. 26 ditambahkan 50 ketemunya 76 kan gitu ya. Berarti A nya 76 bagi 2 ketemunya 38. Nah, ketemulah umur ayah 38. Itu ayah A itu kan tadi sekarang. Yang ditanyakan adalah umur ayah 2 tahun yang lalu. Berarti 38 itu kan sekarang. Kalau 2 tahun yang lalu ya. Yang ditanyakan apa tuh? Umur ayah 2 tahun yang akan datang. Kalau 2 tahun yang akan datang berarti ditambah 2. 38 kita tambahkan 2 ketemunya 40 tahun gitu ya teman-teman ya. Next berikutnya ini tentang barisan dan deret biasanya. Nah, teman-teman juga sudah pernah mengerjakan untuk soal barisan dan deret yang ada di LMS Kemdikbud ya. Nah, tapi variasinya sangat sedikit, maka kita putuskan untuk membuatkan simulasi soal yang lebih kompleks ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini. Suku keempat dan suku 9 barisan aritmatika itu 110 dan 150. Yang ditanyakan adalah suku ke-30 barisan tersebut berapa. Itu ya.
Jadi teman-teman, kalau barisan aritmatika ini saya buatkan rumus enaknya ya, rumus cepatnya bagaimana menentukan kalau ada diketahui dua suku yang ada, kemudian yang diminta untuk suku yang ketiga gitu ya. Misalkan begini, itu kan 4, itu kan pasangannya suku keempat kan 110 gitu ya, kemudian suku ke 9 nya itu 150 ya kan. Yang ditanyakan suku ke 30 berapanya kita tulis X gitu aja. Jadi kalau ada soal model seperti ini teman-teman langsung aja ingat model yang saya buatkan ini ya. Ini sangat simpel, sederhana, dan efektif ya teman-teman ya. Oke, caranya kita kurangkan ini ya teman-teman. Bawah dikurangi atas, 9 dikurangi 4 kan 5 gitu ya. Kemudian ini kurangi ini ketemunya 21 gitu ya. Kemudian ini dikurangi ini 40 gitu ya. Maka menentukan X mudah. Pertama kita turunkan yang ini 150 ini taruh di sini ya, kemudian kita tambahkan, kemudian kita kalikan yang ini 40 nya sebelah kanan dikalikan yang bawah 21 dibagi 5 ya, itu ya, diingat-ingat itu 40 kanan, bawah 21, atas 5, yang di atas itu selalu menjadi pembagi itu ya. Jadi ini kalau dibagi ini kan ketemunya 8, jadi 8 kali 21 berapa? Jadi 150 ditambah 8 kali 21 kan 168 gitu ya. Maka ketemunya adalah 318. Nah, jawabannya ini. Next berikutnya. Sebuah kardus berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 12 cm, lebarnya 9 cm gitu ya. Diagonal ruangnya 17 cm. Nah, permukaan kardus tersebut adalah titik-titik. Luasnya berapa nih yang diminta adalah luas kardus. Jadi kardusnya bentuknya balok ya teman-teman. Panjangnya 12, lebarnya 9, diagonal ruangnya 17. Berarti kita masih butuh satu lagi karena balok itu harus punya panjang, lebar, tinggi kan. Berarti kita harus menentukan tingginya dulu. Bagaimana cara menentukan tinggi? Nah, di situ kan diketahui diagonal ruangnya 17. Nah, kita lihat teman-teman. Jadi ada rumusan diagonal ruang ya, itu rumusnya diagonal ruang kuadrat itu adalah P kuadrat tambah L kuadrat ditambah T kuadrat ya. P kuadrat L kuadrat T kuadrat, itu rumusnya begitu ya. Kita masukkan angkanya, jadi diagonal ruangnya 17, jadi 17 kuadrat itu 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, 17 kuadrat ketemunya adalah 289, 12 kuadrat ketemunya 144, 9 kuadrat ketemunya 81 ditambah T kuadrat gitu ya. Berarti kita pindahkan ruas ya. 289 itu 225 kan, 144 ditambah 81 kan 225 ditambah T kuadrat. Maka 289 dikurangi 225, pindahkan ruas kan ya. 225 pindahkan ruas berarti dikurangi. Jadi 289 dikurangi 225 ketemunya 64 gitu ya. 64 itu T kuadrat. T kuadrat 64, maka T-nya berapa? Berapa kali berapa ketemu 64? Akar dari 64 kan 8, maka T-nya ketemu 8. Nah, T-nya sudah ketemu 8, kita bisa menghitung luas balok ya. Luas balok rumusnya kan 2 dikalikan dalam kurung PL LT PT. Masukkan angkanya saja. P-nya 12, L-nya 9, L-nya 9, T-nya 8, P-nya 12, T-nya 8 gitu ya. 2 dalam kurung 12 kali 9 108, 9 kali 8 72, 12 kali 8 96. Jadi kalau di total itu 2 kali 276 ya, 108 tambah 72 tambah 96 itu 276, ketemunya adalah 552. Nah, jadi jawabannya adalah 552. Next berikutnya, bayangan titik P dan Q oleh refleksi. Refleksi itu pencerminan ya teman-teman. Garis Y sama dengan X, maka titik P yang 3,5 dan Q 2,6 itu kalau direfleksikan hasilnya berapa bayangannya gitu, itu maksudnya begitu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini mudah ya teman-teman. Kalau ada titik sembarang A, B itu kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, itu
hasilnya cukup kita balik saja B, A gitu ya. Nah, misalkan 3,5, maka kalau direfleksikan Y sama dengan X, maka tulis aja jadi 5,3 gitu ya. Nah, kalau 2,6 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka tinggal dibalik saja 6,2. Jadi jawabannya adalah 5,3 dan 6,2. Berikutnya, diketahui garis lurus dengan persamaan 2Y tambah X dikurangi 3 sama dengan 0. Persamaan garis berikut yang sejajar. Nah, tadi kita sudah belajar ya teman-teman ya. Kalau sejajar itu syaratnya adalah gradien pertama dan gradien kedua sama gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Kita tulis dulu mencari gradien untuk masing-masing ya. Jadi 2Y ditambah X dikurangi 3 sama dengan 0. Itu kalau dibuat gradien tadi caranya pisahkan X dan Y oleh tanda sama dengan. Artinya X kalau dan Y dalam satu ruas maka dipindahkan supaya berbeda ruas. Jadi 2Y sama dengan negatif X ditambah 3 kan gitu ya. Maka gradiennya rumusnya kan tadi KX dibagi KY. Koefisien X dibagi koefisien Y, koefisien X nya adalah negatif 1, itu kan min X itu artinya min 1 ya. Nah, dibagi 2 jadi ketemunya setengah, negatif setengah ya. Oh, gradiennya negatif setengah. Sekarang kita cek untuk opsi A, B, C, D, A, B, C, D itu yang nilainya negatif setengah yang mana, kan harus sama. Nah, kalau yang A 2Y dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 0, kita pindahkan X nya di sebelah kanan, jadi 2Y sama dengan X ditambah 3, maka gradiennya rumusnya sama seperti tadi, KX bagi KY, jadi 1/2 ketemunya setengah. Oh bukan, berarti opsi yang A salah gitu ya. Sekarang opsi yang B, Y sama dengan negatif setengah X tambah 7, itu kan sudah terpisah, maka kita langsung saja koefisien X nya adalah negatif setengah, koefisien Y nya 1, berarti negatif setengah dibagi 1 ketemunya negatif setengah, maka ini benar gitu ya. Yang C ini karena sudah terpisah, maka langsung saja KX bagi KY, setengah dibagi 1 ketemunya setengah, maka ini juga bukan. Yang D itu pisahkan dulu, jadi 2Y sama dengan negatif 2X ditambah 3, maka gradiennya adalah KX bagi KY, negatif 2 bagi 2 ketemunya negatif 1, ini juga bukan. Jadi yang sejajar yang mana? Yang opsi B. Next, berikutnya jarak dari kota A ke kota B itu 275 km. Agung naik mobil dari kota A ke kota B, berangkatnya jam 8:05, kecepatannya 72 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, ini berarti waktunya sama, Bima berangkat dari B ke A, berarti kan berpapasan ya, melalui jalan yang sama, kecepatannya 53 km per jam. Mereka sudah janjian ketemu di suatu tempat. Nah, maka mereka akan bertemu pada pukul berapa? Ini berpapasan sama waktunya teman-teman ya. Nah, bagaimana menentukannya? Rumusnya mudah. Kalau berpapasan sama waktunya, rumusnya mencari T-nya kan mudah. T-nya adalah S dibagi V1 ditambah V2. S itu jarak teman-teman, jadi 275 kita bagi dengan 72 ditambah dengan 53, ketemunya 275 dibagi 125, ketemunya adalah 11/5 jam. Nah, 11/5 jam itu kalau kita bagi menjadi menit, kita ubah ke menit kan, kalikan dengan 60 gitu aja, ketemunya ternyata 132 menit. 132 menit itu kalau kita ubah menjadi jam kan, jadi 2 jam lebih 12 menit ya teman-teman ya. 2 jam lebih 12 menit. Nah, karena berangkatnya jam 8:05, maka kita tinggal tambahkan saja 8 jam 8:05 ditambah 2 jam 12 menit, ketemunya jam 10:17. Nah, begitu caranya menjawab. Next, berikutnya. Kebun Pak Andi berbentuk persegi panjang. Panjangnya 15, lebarnya 10, akan dipagari ya. Bila biaya pemagaran itu setiap meternya adalah 1.850.000, maka biaya pemagaran sebidang tanah seluruhnya adalah berapa?
Berarti kita menentukan kalau pagar itu berarti keliling ya teman-teman ya. Keliling rumusnya persegi panjang itu kan 2 dalam kurung P ditambah L gitu ya. Berarti 2 15 nya itu panjang, lebarnya 10, berarti 2 kali 25 ketemunya adalah kelilingnya ternyata 50. Nah keliling 50 itu berarti biaya totalnya kita tinggal kalikan ya. 50 dikalikan 1 meternya adalah 1.850.000, berarti hasilnya adalah 92.500.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang ini, yang C. Berikutnya, sebuah drum minyak berbentuk tabung, ukuran tingginya sama dengan garis tengah lingkaran alas. Ya, ada drum minyak bentuknya tabung, ukuran tingginya sama dengan garis tengah. Garis tengah itu diameter ya, diameter lingkaran alas 28. Maka volume drum tersebut jika diisi sampai penuh berapa? Nah, diameternya kan 28, tingginya karena sama maka juga 28 gitu ya. Nah, karena diameternya 28 maka jari-jarinya kan 14, kan separuhnya gitu ya teman-teman. Nah volume tabung itu kan rumusnya pi r kuadrat T ya, pi r kuadrat T. Berarti kita gunakan 22/7 P nya, R nya 14, tingginya adalah 28. Nah, ini kita kalau dicoret ya, 14 bagi 7 kan bisa ketemunya 2, yang bawah 1 tidak usah ditulis, berarti 22 kali 2 kali 14 kali 28. 22 kali 2 ketemunya 44, jadi 44 kali 14 kali 28 ketemunya 17.248 cm kubik. Nah itu cm kubik satuannya teman-teman. Yang diminta liter, maka naik 1 trap ya. Liter itu desimeter kubik teman-teman ya. Jadi dibagi 1000 ketemunya 17,248 liter ya. Jadi jawabannya itu 17,248. Berikutnya, suatu kelompok belajar terdiri dari 12 anak. Rata-rata matematika 12 anaknya 78. Bila anggota kelompok menyusul ujian matematika, rata-ratanya menjadi 79. Nilai matematika anak yang baru masuk ini berapa? Ini juga masuk di soal-soal tryout kemarin ya, e-learning, karena memang ini standarnya begitu teman-teman ya. Jadi kalau 12 anak itu kan berarti 12 kali rata-ratanya 78 ketemunya 936. Kalau dijumlah nilainya loh. Nilainya dari 12 anak tinggal kalikan saja, 12 kali 78 kan 936 gitu ya. Kemudian seorang anak masuk, jadi tadi 12 anak, kalau seorang anak masuk berarti 13 menjadi 79, berarti kan 13 kali 79 ketemunya 1027. Jadi kalau ada jumlah 12 anak nilainya adalah 936, kalau 13 anak 1027, maka satu anak tersebut ya mudah, tinggal 1027 dikurangi 936 ketemunya adalah 91 gitu ya teman-teman ya. Nah, ada gambar trapesium seperti ini teman-teman. Teman-teman diminta untuk menentukan luasnya gitu ya. Sebuah trapesium sama kaki, AB-nya adalah 25, DC-nya adalah 15, AD-nya adalah 13 ya. Kalau kita gambar begitu, rumus luas trapesium itu adalah alas ditambah atas dibagi 2 kali tinggi. Nah tingginya kan belum diketahui, maka kita harus menentukan dulu nanti ya. Nah, kalau kita gambarnya seperti ini, nah, coba perhatikan teman-teman ini. Kalau ini kita garis bantu, itu berarti ini misalkan ini E dan F, itu berarti kan 15 berarti sisanya 55 kanan kiri gitu ya. Gitu ya, paham ya? 25 itu kalau sudah dipotong 15 maka kanan kirinya kan ada 55. Sama kaki artinya kan sama berarti ya. Nah, berarti menentukan tingginya mudah dilihat itu. Segitiga AED dilihat teman-teman, AED. Itu AE kan ada.
AD juga sudah ada. Yang diminta mencari DE yang belum ada. DE itu kan salah satu dari yang pendek segitiganya ya. Segitiganya yang paling panjang kan AD-nya itu yang 13. Maka kalau mencari yang pendek atau mencari DE atau mencari T itu berarti dikurangi. Yang panjang dikurangi yang pendek masing-masing setelah dikuadratkan gitu ya. Jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Hasilnya 169 dikurangi 25. Hasilnya adalah 144, maka DE-nya ketemu 12. DE kan T ya, jadi T-nya 12 gitu ya. 25 ditambah 15 per 2 kalikan 12. Nah, ini kan bisa kita coret ya. 2 dan 12-nya. 6 kan ketemunya. Iya kan? 12 bagi 2 6, 2 bagi 2 1 tidak usah kita tulis. Berarti 25 tambah 15 kan 40. Jadi 40 kali 6 ketemunya adalah 240 gitu ya. Jawabannya itu 240 cm persegi. Nah, itu dulu teman-teman untuk prediksi kali ini. Silakan teman-teman pelajari materi kali ini dan semoga